Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pertanyaan? Apakah ada alasan Rasulullah mengatakan bahwa yang paling banyak masuk neraka adalah wanita? Ada terusan dari hadis itu apa? Yakfurnal ashir, ya kan? Karena banyak wanita yang kufur. Kufur yang dimaksud kufur nikmat terhadap suami. Rata-rata mayoritas, kecuali yang dirahmati oleh Allah, ya, sedikit sekali dari wanita itu yang berterima kasih kepada suami. Padahal dia makan, dia minum, dia berpakaian, dia bertempat tinggal, sampai kepada mobilnya yang mewah dan seterusnya, semuanya rata-rata dari suami. Kok dia tidak bersyukur, kok dia tidak taat ketika suami memerintahkan dia melakukan sesuatu? Ini dosa besar. Dengan sebab itulah kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Jika ada gerhana bulan atau matahari jam 17.00, kapan kita melaksanakan sholat gerhana? Tentang gerhana ini, hukum asal adalah kita tidak tahu. Jadi ketika tiba-tiba gelap, karena gerhana kan gelap, disitulah kita sholat sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, dengan rasa takut. Tidak seperti sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, ditunggu-tunggu dengan suka hati, dengan bertakbir dan seterusnya. Adapun sholat gerhana tidak ditunggu, masa ketakutan ditunggu-tunggu, ya? Ayo kita nunggu rasa takut, ya. Masa ketakutan ditunggu-tunggu? Enggak lah. Yang ditunggu-tunggu itu kesenangan. Nah, gerhana itu rasa takut, maka jangan ditunggu-tunggu. Oh, jam berapa nih? Ya, Nabi ketakutan. Nabi kata, bukan berarti Nabi bodoh, ya. Kok Nabi jadi bodoh? Gerhana kan biasa aja peristiwa alam, ngapain takut? Ya, tentu ini melecehkan Nabi SAW. Nabi tidak bodoh. Nabi sendiri yang mengatakan, ya, bahwa itu adalah tanda kekuasaan Allah. Tidak ada hubungannya dengan kematian anakku. Kan tidak lama dari kematian putra beliau Ibrahim, dan mereka menyangka ini ada hubungannya, maka ditolak oleh Nabi SAW. Oleh karena itu jangan ditunggu-tunggu. Dan ada apa tidak gelapnya itu? Kalau nggak ada ya tidak, walaupun seluruh Indonesia, seluruh dunia mengatakan bahwa jam sekian hari anu terjadi gerhana, tapi nggak ada tanda-tanda karena mendung. Ya mendung nggak mungkin kita tahu gerhana atau tidak, kan? Misalnya bulan, ya kan? Gerhana bulan, mendung, ya nggak nampak tanda-tanda gerhana itu. Maka dikatakan jika engkau melihat, gitu. Kalau nggak melihat ya jangan. Walaupun secara teori jam sekian hari anu. Mohon dijelaskan lagi tentang dalil bahwa Allah tidak punya sifat kiri, sehingga dua telapak kaki mata semuanya kanan. Tidak ada, justru karena tidak ada dalil. Seandainya ada dalil bahwa Allah memiliki tangan kiri, mata kiri, ya tentu sami'na wa ata'na. Justru karena nggak ada dalil. Yang ada dalil, wassamawatu madwiyatum biyamini, bahwa langit-langit itu akan digulung oleh Allah dengan tangan kanan, yamin, tangan kanan. Nah, berarti jelas ada tangan kanan. Sedangkan tangan kiri tidak ada, kecuali yang dhaif, ya. Yang sahih tidak ada. Dengan demikian maka nggak ada.
yang kiri, adanya yang kanan. Apakah boleh jenazah suami istri dikuburkan dalam satu liang lahat? Jangankan suami istri, yang bukan suami istri ini sudah beda alamnya, bukan alam dunia lagi, sudah nggak ada halal haram dan seterusnya, ya. Ini bukan mahram nih, jangan, nggak ada, sudah. Kalau yang bukan mahram dan seterusnya waktu di dunia, kalau sudah dikubur nggak ada riwayat. Nabi kan jelas di Baki, di Ma'la, itu namanya kuburan pasti ditumpuk-tumpuk, dan nggak ada riwayat dari Nabi bahwa laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau yang saudara, yang mahram, ya. Kalau ada dalil tentu kita sami'na wa ata'na. Bolehkah sekolah Islam menerima uang sekolah dari orang tua yang bekerja di bank? Boleh, ini kan bukan urusan si penerima. Ketika kita menjual sesuatu, maka siapapun yang membeli adalah boleh. Apakah dia kerja di tempat halal, apakah dia kerja di tempat haram. Mana dalil? Nabi SAW, orang-orang Yahudi di Madinah rata-rata kasabnya, usahanya adalah rentenir, riba. Apakah Nabi memperingatkan para sahabat hati-hati bermuamalah dengan Yahudi karena hasil usahanya adalah riba? Enggak. Bahkan Nabi memakan makanan wanita yang disuguhkan oleh wanita Yahudi yang kasabnya riba, rentenir. Ya. Tentu Nabi tahu bahwa wanita ini hasilnya riba, tapi Nabi makan. Itu makan, apalagi ini jual beli, lebih halal lagi, ya kan? Suami merasa berat berbakti kepada orang tua karena sifat istri yang buruk. Sampai mana batasan maklum untuk bersikap baik dan sabar kepada istri? Jangan mengalah. Haram bagi kita mengalah terhadap sebuah kemaksiatan. Apalagi itu istri, apalagi itu anak. Orang yang kita kasih makan, orang yang kita kasih nafkah, orang yang secara umum makannya, minumnya, pakaiannya, rumahnya, kendaraannya dari kita, maka tidak boleh kita mengalah, dia yang harus ngalah. Dan itu kan cuman masalah kebiasaan dari awal. Kalau dari awal dia harus ngalah, insya Allah, ya. Maka wanita itu oleh Nabi dikiaskan dengan anak-anak. Artinya gimana kita mendidik dari awal, membiasakan. Anak-anak kan begitu kan. Kalau dari awal tidak dibiasakan misalnya main game, misalnya main handphone, misalnya, ya udah terbiasa. Maka jangan biasakan istri kita menghalangi kita ketika kita mau datang ke rumah ibu kita, orang tua kita. Ketika kita mau membantu orang tua kita, nggak usah istilahnya ngumpet-ngumpet, ya. Perasaan kemarin ada uang di sini, bang, 5 juta, kemana? Saya kasih ibu. Gitu. Kok kasih ibu? Ya, iya kasih ibu. Ya. Beliau butuh, beliau nggak butuh juga nggak masalah, saya kasih ibu. Ya. Artinya, ya dididik seperti itu. Jangan nggak mau berantem, nggak mau rame, ya. Iya kemarin kemana ya 5 juta? Ya, pura-pura ikut nyari, ya kan? Ya. Ini bukan mendidik, iya kan? Jangan malah pura-pura seperti itu. Ya terus terang saja, saya kasih ibu. Ya. Beliau butuh, beliau ini. Ya. Segitu nggak ada apa-apanya dengan pengorbanan beliau kepada saya dulu waktu masih kecil dan seterusnya dan seterusnya.
dibiasakan seperti itu. Ya berantem wajar. Ya, mana ada suami istri nggak berantem. Ya, daripada berantem masalah hal-hal sepele, mendingan berantem masalah kita taat kepada ibu kita, kita menomorsatukan ibu kita. Pasti berantem, nggak ada begitu juga pasti berantem. Mana ada suami istri nggak pernah berantem. Antum masih ingat bagaimana Aisyah menepak makanan yang dibawakan untuk Nabi dari salah satu madunya sampai jatuh berantakan. Ini kan luar biasa. Nabi senyum, ya. Malah mengatakan qad gharrat ummuk, ya. Ibumu sedang cemburu. Maksudnya ibu itu ibunya kaum muslimin. Yang datang membawa ini si Bilal kan, ya, dianggap anaknya gitu. Ibunya kaum muslimin kan, istri-istri Nabi. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.